kesesakan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang saya beri judul Kristen Mentah. Nah, Bapak Ibu, kita akan baca dulu di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai 15. Firman Tuhan berkata, "Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan." Bapak Ibu saudara sekalian, menjadi anak Tuhan targetnya bukan pertumbuhan, tetapi targetnya adalah berbuah. Ya, Tuhan ingin kita tidak hanya bertumbuh,
tetapi Tuhan ingin kita berbuah. Sebab ketika kita bertumbuh saja tanpa menghasilkan buah, maka hidup kita tidak akan bisa menjadi berkat. Hidup kita tidak bisa dinikmati oleh orang lain, dan pada akhirnya nama Tuhan tidak dipermuliakan. Nah, karena itu Tuhan ingin supaya kita bisa mempermuliakan nama Tuhan, kita harus menjadi orang Kristen yang berbuah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kelihatan kita hanya jadi orang Kristen yang bertumbuh, artinya terlihat aktif, terlihat sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani, aktivitas rohani, tapi ternyata hidup kita tidak berbuah, artinya tidak dinikmati oleh orang-orang yang sekeliling kita. Nah, pohon yang berbuah pun ada dua jenis. Yang pertama menghasilkan buah yang matang, tapi yang kedua menghasilkan buah yang mentah. Seperti tadi dikatakan bahwa tanah yang bersemak duri itu menghasilkan buah yang tidak matang, ya, buahnya tidak matang, ya. Benih yang ditanam di semak duri, buahnya tidak matang, artinya mentah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali kalau kita lihat di pasar, ya, kita beli buah gitu, kelihatan kita beli buah atau buah apa sajalah, buah mangga, buah alpokat atau buah durian gitu. Kelihatannya mangganya kelihatan bagus, besar, atau alpokatnya kelihatan besar, bagus, luarnya kelihatan besar, lalu durian mungkin kelihatan bagus, ya. Tetapi setelah kita simpan, kita tunggu-tunggu, ternyata nggak matang-matang. Saudara pernah ngalami itu? Dan pada akhirnya buah itu membusuk. Nah, saudara tahu penyebabnya? Karena buah itu sebenarnya tidak matang. Buah itu sudah dipetik, dan sebenarnya buah itu masih sangat-sangat muda, sehingga buah itu tidak bisa matang. Nah, itu yang terjadi dalam diri orang Kristen. Nah, Alkitab mencatat bahwa orang yang memiliki buah yang tidak matang adalah orang-orang yang memiliki hati yang ditumbuhi oleh semak duri, ya, kelihatan, ya, beraktivitas, kelihatan mendengar firman, tetapi kalau ternyata buahnya tidak matang, saudara. Kenapa? Karena ada semak duri. Nah, semak duri memiliki banyak jenis, Bapak Ibu. Semak duri memiliki banyak jenis, dan salah satu jenis tanaman semak duri itu digolongkan menjadi tanaman yang bertumbuh liar, artinya di sembarang tempat. Jadi di mana-mana tanaman ini bisa tumbuh, bahkan di tengah-tengah tanaman yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tanaman ini termasuk jenis benalu. Artinya dia bisa merusak pertumbuhan tanaman lain, karena dia menyerap mineral, menyerap vitamin, zat-zat pertumbuhan yang dibutuhkan tanaman lain. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, demikian juga, tahukah bahwa penghambat kehidupan orang percaya sehingga hidupnya tidak matang, buahnya dia tidak bisa dinikmati oleh orang, adalah karena hatinya ditumbuhi oleh semak duri. Nah, apa itu semak duri? Tadi dijelaskan di ayat tadi bahwa semak duri ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu berbicara tentang kekhawatiran, yang kedua berbicara tentang kekayaan, yang ketiga berbicara kenikmatan dunia. Nah, saudara, banyak orang waktu mendengar firman, kalau orang itu memiliki 3 hal ini, yaitu kekhawatiran, ya, kekayaan ini, saudara, sebenarnya sifatnya adalah
mungkin cinta uang ya, lalu kemudian kenikmatan dunia, maka benih yang ditabur tidak bisa bertumbuh dengan baik sehingga buahnya tidak matang atau mentah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal ini akan menghambat kita untuk secara total melakukan firman Tuhan. Nah, ini perlu kita waspadai, kita perlu hati-hati dengan 3 hal ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita belajar, yaitu tentang kekhawatiran. Nah, kekhawatiran membuat kita sulit untuk percaya kepada janji Tuhan melalui firman-Nya. Waktu kita mendengar firman Tuhan, tapi dalam hati kita ada kekhawatiran, ya, kekhawatiran yang menguasai tanah hati kita, membuat kita untuk sulit percaya. Kita akan berkata, itu kan omongannya pendeta, wah itu kan teori, pada kenyataannya sulit, pada kenyataannya nggak bisa. Nah, seringkali orang yang memiliki kekhawatiran dan kuasai kekhawatiran, dia sulit untuk percaya kepada firman, sehingga firman itu terhimpit dan tidak bertumbuh, sehingga tidak berbuah matang. Sehingga Kristennya pada akhirnya mentah. Dia ke gereja, tapi hatinya tidak percaya. Dia ke gereja, dia mendengar firman Tuhan, tapi hatinya penuh kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu menghambat pertumbuhan iman kita. Saudara, hati-hati kalau kita selalu khawatir dan kita tidak mudah untuk percaya terhadap firman-Nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, obat kekhawatiran dicatat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 mengatakan gini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di udara, di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Jadi, saudara, solusi kekhawatiran adalah yang pertama, pandang burung di udara. Pandang pekerjaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap alam semesta, terhadap orang-orang, terhadap burung di udara. Tuhan pelihara. Burung aja, saudara, dia pelihara. Apalagi kita lebih berharga daripada burung. Yang kedua, saudara, perhatikan. Obat dari kekhawatiran adalah ayat yang ke-28, Matius 6 ayat 28 mengatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa menuai. Sekali lagi Tuhan suruh kita memperhatikan. Tadi memandang burung di udara, lalu kemudian ini memperhatikan. Lihat, perhatikan. Ini Tuhan sedang mengajar kita untuk kita berpikir, merenungkan. Kalau engkau khawatir, mulai renungkan bahwa Tuhan bekerja, Tuhan tangannya bekerja. Dia memperhatikan burung di udara, dia memperhatikan bunga di padang. Karena itu kita perlu perhatikan supaya kita sadar dan kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini. Yang ketiga, saudara, obat dari kekhawatiran adalah cukupkanlah, ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara harus berkata cukup, ya. Batasi kesusahan saudara. Jangan dibiarkan terus mengalir. Kesusahan saudara jangan dibiarkan. Harus saudara punya rem. Cukup, saudara berkata cukup. Aku nggak boleh khawatir lagi, aku nggak boleh sedih lagi. Harus cukup, saudara berkata cukup. Aku punya Tuhan yang besar, yang melebihi segala masalahku. Cukup merenung-renungkan masalah, saudara. Mari mulai cari solusinya dan selesaikan. Lihat ke depan, lihat tangan Tuhan yang luar biasa menyertai saudara. Ya, yang kedua, saudara, kita belajar tadi bahwa kekhawatiran itu menghimpit benih. Yang kedua,
kekayaan juga menghimpit. Nah, kekhawatiran membuat kita tidak percaya kepada janji Tuhan. Kekayaan membuat kita tidak mengandalkan Tuhan, merasa mampu, merasa bisa. Orang yang beruang atau orang yang mampu dalam keuangan biasanya timbul satu perasaan, yaitu perasaan mampu atau bisa. Sehingga orang-orang seperti ini, saudara, sukar untuk diajar oleh firman Tuhan. Karena bisa, karena mampu. Dia masih bisa, masih mampu, masih oke, dia punya uang. Sehingga mungkin firman Tuhan itu cuma sebagai hiburan, ya, tidak tertanam dalam hatinya betul-betul, sehingga dia mengandalkan kekayaannya. Baru setelah dia mengalami kesusahan, baru utangnya banyak, baru uangnya habis, menipis, baru cari Tuhan dan mempercayai firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan biarkan kekhawatiran, kekayaan menghimpit pertumbuhan rohani kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, kenikmatan dunia. Tadi saya katakan kekhawatiran membuat kita sulit percaya kepada janji Tuhan. Kekayaan membuat kita merasa mampu dan kita tidak mengandalkan Tuhan, sehingga kita sulit mendengar dan diajar oleh firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, kenikmatan dunia membuat kita tidak mau taat dengan firman. Sebab apa? Sebab, saudara, kita ini masih punya sebuah keinginan, ya, kenikmatan dunia. Saudara, satu hari ada seorang anak muda yang kaya, ya, dia datang kepada guru, yaitu Yesus. Guru, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat kehidupan yang kekal? Lalu Yesus berkata, jualah seluruh hartamu, ya. Pertamanya Yesus berkata, lakukan semua firman Tuhan, hukum Taurat. Lalu anak muda ini dengan bangganya dia berkata, semuanya sudah aku lakukan. Lalu Tuhan Yesus berkata, sekarang jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Lalu waktu mendengar untuk menjual seluruh hartanya, anak muda ini dengan sedih dia meninggalkan Tuhan, sebab hartanya banyak. Kenikmatan dunia, ini berbicara kenikmatan dunia. Saudara, kenikmatan dunia membuat kita sulit untuk taat, ya, terutama dosa-dosa tertentu. Mungkin kalau saudara berkata suruh ninggalkan rokok, wah nikmat, masih nikmat. Suruh ninggalkan perzinahan, wah masih nikmat. Saudara, suruh meninggalkan, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk, saudara berkata, wah suruh masih menikmati. Suruh cari Tuhan, masih nikmati, di rumah saja. Buat apa aktif-aktif ke gereja, sibuk-sibuk melayani? Saudara, ada kenikmatan-kenikmatan yang dunia tawarkan dan kita menikmati, sehingga waktu Tuhan menyuruh sesuatu untuk kita taat dan berjalan bersama dengan Dia, kita enggan, kita tidak mau. Sebab apa? Seringkali firman Tuhan dan Tuhan menyuruh kita untuk memikul salib, menyalibkan daging, dan itu bertentangan dengan kenikmatan dunia. Karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita bersihkan hati kita dari semua semak duri. Tadi dikatakan semak duri itu ada 3 tadi, yaitu kekhawatiran, ya, kekayaan atau cinta uang. Yang ketiga, kenikmatan dunia. Hati-hati dengan 3 hal ini, sebab 3 hal ini adalah hal yang menguasai banyak orang percaya, sehingga kita sulit untuk lebih dalam, lebih lagi mengiring Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Teguhkan setiap hati sehingga kami membersihkan diri dari semua semak-semak duri dalam hidup kami, sehingga kami, Tuhan, belajar untuk totalitas mengiring Engkau, mentaati Engkau. Seluruh hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.